Kerugian besar Amerika Serikat ternyata berdampak buruk ke sekutu terbesarnya, yakni Israel. Gara-gara negeri Paman Sam dihanguskan api, negeri Zionis ini kalang kabut. Pasalnya Israel dipastikan gak bakal dapat bantuan dari Amerika Serikat dalam waktu dekat. Negeri adidaya ini sudah merugi ribuan triliun akibat kebakaran Los Angeles. Sebaliknya Israel sekarang ketar-ketir karena terancam diserang Iran akibat kekurangan bantuan dana. Cetak Gol coba merangkum kejatuhan Israel sejak Amerika boncos sebagai berikut. Boncos total sejak Amerika dilanda musibah. Israel disebut akan menghadapi kesulitan setelah Amerika Serikat mendapatkan masalah besar. Negeri susu diprediksi bakal sulit menang menghadapi negara Timur Tengah. Selama ini Israel dapat menekan karena kekuatan besar yang didapat dari negeri Paman Sam. Sebut saja seperti persenjataan mereka yang kebanyakan didapat dari Amerika Serikat. Di awal tahun ini, Israel direncanakan membeli senjata Amerika sebesar 8 miliar US dollar. Selain itu, negeri Paman Sam menghabiskan dana 356 triliun rupiah sejak 2023 demi membantu Israel. Banyaknya uang yang dihabiskan membuat Amerika disebut memiliki hubungan abadi dengan negeri susu. Padahal pemerintah Amerika Serikat saat ini sedang mendapat kecaman dari para aktivis. Pasalnya mereka dinilai terlalu mementingkan Israel dibanding keadaan dalam negeri. Salah satu contohnya terlihat dari pemerintah Amerika Serikat yang memotong anggaran kebakaran demi Israel. Padahal situasi kebakaran di California diprediksi akan semakin parah. Rich Thompson selaku ahli meteorologi memprediksi keadaan akan diperparah dengan adanya angin Santa Ana. Akan ada angin kencang Santa Ana yang sangat kencang, atmosfer yang sangat kering, dan semak belukar yang masih sangat kering. Jadi kita masih menghadapi beberapa kondisi cuaca kebakaran yang sangat kritis di luar sana, ungkap Thompson. Banyak tentara Israel yang bertumbangan. Kejatuhan Israel mulai terlihat dari pasukannya yang mulai tertekan. Bahkan negeri susu juga sudah banyak kehilangan prajurit yang bertempur di jalur Gaza. Dalam beberapa hari terakhir, ada 10 tentara Israel yang kehilangan nyawa di Beit Hanon. Secara total, negeri Zionis ini sudah kehilangan 55 pasukan sejak 5 Oktober 2024. Belum lagi, militer Israel juga mengalami nasib sial saat ingin memasang bom di jalur Gaza. Peledak tersebut malah tiba-tiba aktif saat mereka berada di lokasi, yang akhirnya IDF harus rela kehilangan 5 prajuritnya di kawasan Beit Hanon. Kesengsaraan ini semakin bertambah dengan makin sedikitnya tentara yang menolak untuk melanjutkan perang. Pasalnya mereka mendapatkan tugas yang dinilai melewati batas etika. Sebut saja seperti mereka yang diperintahkan untuk menghancurkan rumah rakyat Palestina. Menurut laporan resmi, ada 200 tentara negeri susu yang menolak untuk menjalankan perintah. Bahkan salah satu perwira mereka yakni Yotam Field ikut melayangkan protes. Belum lagi pemerintah dan militer Israel juga mendapatkan cemoohan dari masyarakat sendiri. Mereka disebut gagal total dalam menjalankan ambisinya. Israel telah menyia-nyiakan waktu 8 bulan di Gaza. Padahal kesepakatan gencatan senjata telah ada semenjak 8 bulan lalu. Satu-satunya pihak yang tidak mau mengakui hal ini adalah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Ungkap mantan Jenderal Israel yakni Geor Elian kepada Channel 13. Semakin melemah kesulitan cegat roket Palestina. Kekuatan militer Israel saat ini disebut semakin melemah. Terbukti negara Zionis ini sempat kecolongan dalam mencegah rudal kiriman dari milisi Houthi. Bahkan kurang dari 12 jam kelompok pembela Palestina ini sudah meluncurkan 2 rudal balistik. Upaya ini pun langsung membuat Israel ketar-ketir. Pasalnya rudal sukses menembus Tel Aviv yang selama ini dianggap wilayah paling aman. Para warga ibu kota Israel mengakui kalau keselamatan mereka terancam. Kebobolannya sistem pertahanan udara ini mengakibatkan banyak warga yang terkena dampak. Selain milisi Houthi, Israel masih terus berusaha keras memberantas kekuatan Hamas. Namun kelompok pembebasan yang dibentuk pada 1987 ini masih gagah berjuang. Amir Afifi selaku jenderal senior Israel pun secara belak-belakan mengakui kegigihan Hamas. Kita berada dalam situasi di mana kecepatan Hamas membangun kembali dirinya sendiri lebih tinggi daripada kecepatan IDF membasmi mereka, ucap Amir. Pernyataan jujur ini semakin menegaskan kalau sistem pertahanan Israel semakin rapuh. Di lain sisi, Hamas dan kelompok pembebasan Palestina lainnya semakin cerdik dan kuat. Alhasil, Israel kini diragukan oleh warga negaranya sendiri.
Bahkan survei mengungkap kalau masyarakat lokal semakin pesimis tentara Israel bisa menjungkalkan Hamas. Hanya setengah lebih sedikit kalangan responden Yahudi yang masih yakin kemenangan akan tercapai. Tulis pernyataan Jewish People Policy Institute. Dapatkan mesin pembuat kopi praktis dari Informa yang bisa kamu beli mulai dari 199 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Ketakutan Israel terhadap Iran. Selain milisi dari Yaman dan Palestina, ada Iran yang juga ikut menjadi ancaman Israel. Kekuatan militer yang dimiliki oleh Iran sampai membuat negeri Zionis terdesak. Bagaimana tidak, Iran baru saja memamerkan 1000 drone super canggih untuk menyerang Israel. Bukan cuma itu, Iran juga punya ratusan persediaan rudal siap luncur. Bahkan kekuatan rudal negeri para mullah ini semakin ganas karena dikembangkan setiap harinya. Kemampuan rudal kami tumbuh setiap hari. Setiap aspek kekuatan kami meningkat dalam kualitas, kuantitas, keterampilan, dan desain, ucap Jenderal Hossein Salami. Seluruh persenjataan militer ini dipersiapkan Iran untuk menghadapi perang jangka panjang. Negara yang dipimpin Ali Khamenei ini disebut sudah siap jika nanti bakal terjadi perang dunia besar. Pasalnya, kekuatan militer Iran sudah diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jumlah pasukan elit Iran di 3 matra yakni darat, laut, dan udara disebut mencapai 610.000 personil. Buat kamu yang hobi main mini soccer, tim cetak gol mau rekomendasi ini, sepatu kece dari Ortusai. Cek linknya di bawah ini. Trik licik Israel rampok pajak Palestina. Meskipun mendapatkan tekanan besar, Israel memiliki cara licik untuk mengatasinya. Negeri Zionis ini bahkan disebut akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan kemenangan. Sifat serakah ini dinilai juga dimiliki oleh Amerika Serikat yang seringkali melakukan hal keji. Tindakan kejam kedua negara ini gak jarang memakan korban demi mencapai tujuan. Sebut saja saat Amerika Serikat yang terus-terusan memberikan senjata kepada Ukraina. Padahal Joe Biden pernah berucap akan membangun situasi yang damai di benua Eropa. Kepentingan nasional vital kami untuk memastikan Eropa yang damai dan stabil, dan untuk memperjelas bahwa mungkin tidak benar, ungkap Biden. Sifat ini juga seringkali diperlihatkan oleh Israel yang kerap mengumbar kebohongan di depan publik. Negeri susu pernah berjanji gak akan melukai warga Palestina. Kenyataannya banyak masyarakat sipil di jalur Gaza tetap menjadi korban dari agresi mereka. Kebohongan ini membuat Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri disebut sebagai penjahat perang. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Amerika seorang penjahat perang diberi kehormatan. Benjamin Netanyahu adalah tokoh terburuk yang diundang dan diberi kehormatan untuk berbicara di Kongres Amerika Serikat, ungkap Senator Bernie Sanders. Bahkan Israel disebut sudah memiliki trik licik lainnya di jalur Gaza. Bangsa Zionis ini merencanakan untuk membayar hutang listrik sebesar 8,8 triliun rupiah dari keuangan otoritas Palestina. Nah, itulah ulasan kejatuhan Israel semenjak Amerika Serikat boncos. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri susu semakin merugi di kemudian hari? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.